Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada program kali ini di Bicara di Antara Megapolitan bersama saya Heri Braga. Saat ini saya ada di Kota Sukabumi, tepatnya di Cikole, dan kami telah kehadiran tamu khusus, yaitu calon wali kota Sukabumi, Kang Ahmad Fahmi. Selamat siang, Kang Fahmi. Siang, alhamdulillah sehat bugar. Alhamdulillah, amin. Bugar terus saya. Amin. Baik, pemirsa sahabat antara Megapolitan TV, kita akan berbincang-bincang nih, Kang, terkait pencalonan Kang di Sukabumi ini. Ada istilahnya itu slogan kota serasi gitu ya. Ya. Nah itu yang dimaksud itu seperti apa sih, Kang? Yang dinamakan kota serasi itu, enggak? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu dong. Oh, mau tahu dong ya. Jadi serasi ini sengaja kita jadikan sebagai sebuah tagline bagi kami, pasangan saya dan Pak Dida, Fahmi Dida. Karena semangatnya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, serasi itu harmoni. Serasi itu melambangkan keseimbangan. Serasi itu melambangkan kesetaraan. Jadi semangatnya Sukabumi sebagai kota serasi adalah bagaimana keseimbangan ini dapat terjalin dengan baik. Keharmonisan seluruh warga masyarakat juga terjalin dengan baik. Sehingga yang ingin kita hadirkan suasana aman, bahasa kita Sukabumi itu harus jadi kota yang livable dan lovable. Oke. Serasi lah jawabannya. Lebih serasi. Ya. Oh, itu bagus itu. Jadi jarang diketemukan tuh kayaknya tuh. Memang itu. hanya punya kami itu. Punya. Bagus itu. Nah, jadi program serasi itu secara rinci itu ada berapa tuh banyak? Meskipun serasi ini juga menjadi singkatan dari visi kami ya. Serasi itu jadi singkatannya Sukabumi, kreatif, religius, dan berdaya saing. Jadi ada beberapa kata kunci. Kata kunci yang satu adalah kreatif, kata kunci selanjutnya adalah religius, dan kata kunci yang terakhir adalah berdaya saing. Berdaya saing khususnya di bidang apa nih yang di berbagai bidang. Bagaimana sumber daya manusia Sukabumi ini mampu bersaing. Bagaimana ekonomi Sukabumi juga mampu bersaing dengan daerah-daerah lain. Jangan menganggap Sukabumi ini kota kecil. Jangan menganggap Sukabumi ini nggak punya potensi yang bisa menasional atau mendunia. Justru kita ingin sampaikan Sukabumi itu memiliki daya saing yang kuat. Keren itu kalau gitu. Jadi mengutamakan kreasi dari anak-anak muda ya itu. Ya. Nah, yang unggulan ini dari sekian banyak program serasi itu apa yang jadi unggulan? Satu yang jadi unggulan. Kami saya dan Pak Dida itu membuat sebuah leaflet ya. Baik. Leaflet ini di sini kami tuliskan bagaimana program unggulan serasi ada 13. Banyak sekali. Ada 13 program serasi ini di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang keagamaan, di bidang kepemudaan. Ya, semuanya kita masukkan dalam sebuah program unggulan ini, termasuk di bidang lingkungan. Ya, jadi kalau ditanya apa sih yang menjadi program paling prioritas dari pasangan serasi ini? Ya, itu yang perlu ditanyakan. Tadi kami memiliki program di bidang keagamaan, kami punya program di bidang pendidikan, kami punya program di bidang kepemudaan. Jadi setiap segmen yang ada di wilayah yang ada dalam sendi kehidupan di Kota Sukabumi ini, kami punya solusinya. Nah, di antara program-program itu kan ada tadi disebutkan ada kesehatan gitu ya, keagamaan. Apakah itu tidak saling bertubrukan di program-program itu sendiri? Karena kan ada juga di situ ada keterikatan dengan agama di pendidikan misalnya contohnya. Itu gimana secara formulasinya itu seperti itu? Ya. Justru makna harmoni di sini, makna keserasian di sini, bagaimana satu dan program yang lain ini saling terintegrasi. Pendidikan harus terintegrasi dengan keagamaan. Harus juga terintegrasi dengan kesehatan. Harus terintegrasi juga dengan kepemudaan. Jadi kita membuat sebuah program ini hasil yang demikian panjang kita melakukan berbagai komunikasi, kita lakukan juga survei kepada masyarakat, karena mohon maaf
Kebetulan saya itu kan incumbent ya. Oh, incumbent. Periode yang lalu saya sudah memimpin sebagai wali kota. Oh, sebelumnya Bapak ya di 2018-2023. Saya sebagai wali kota. Jadi hasil pengalaman selama 60 bulan, kemudian juga kita melakukan survei kepada masyarakat, kita meminta informasi dari masyarakat, muncullah kemudian harapan-harapan dari masyarakat. Jadi harapan-harapan masyarakat inilah yang kemudian kita masukkan dalam kelanjutan program masa depan. Oh, yang setelah lalu dilanjutkan dan ditingkatkan. Betul. Nah, kalau terkait visi misi yang dari pasangan Pak Fahmi Dida ini, apa yang disampaikan pada masyarakat? Ya, visinya kan tadi serasi. Sukabumi yang kreatif, religius, dan bersaing. Itu visinya. Sedangkan dalam misi kami, ini yang pertama berhubungan dengan sumber daya manusia, yang kedua berhubungan dengan ekonomi, yang ketiga berhubungan dengan infrastruktur, dan yang keempat berhubungan dengan kreativitas, dan yang kelima berhubungan dengan penataan birokrasi di wilayah. Oh, itu sangat penting sekali itu yang terakhir. Karena birokrasi ini harus juga tetap ditata ya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Itu masyarakat Sukabumi khususnya kita sampaikan, Pak Kang Fahmi sampaikan. Nah, dari kelima unsur tadi, itu yang sekarang yang agak menonjol yang udah kelihatan itu di infrastruktur ya Kang ya. Infrastruktur. Akses jalan itu udah sangat dekat dengan ibu kota lah ya, atau dengan kota-kota lain menjadi kota satelitnya menuju ke Sukabumi ini. Oke, berarti itu udah satu kesatuan visi misi dari pasangan Fahmi Dida ya, mudah-mudahan sukses ya Kang. Amin. Nah, jadi sejak penentuan pasangan dari tanggal 23 kemarin ya di September itu, apa sih udah disampaikan atau kegiatan apa yang sudah dijalankan selama masa kampanye ini, Kang? Dan setelah dari sini ke depan mau seperti apa gitu? Masa kampanyenya ya? Di masa kampanye ya? Betul. Ya. Jadi selama masa kampanye ini, pertama saya dengan Pak Dida, ini kami membuat sebuah skema pelaksanaan kampanye yang kami ini lakukan dalam kami bagi tugas. Saya di wilayah mana, Pak Dida di wilayah mana, saya fokusnya kepada apa, Pak Dida juga fokusnya di mana, supaya terjadi keseimbangan dalam proses kampanye kami. Ada yang sifatnya sosialisasi, ada yang sifatnya secara tertutup, dan ada yang sifatnya secara terbuka. Nah, jadi kami berdua bersama teman-teman, sahabat-sahabat, para tim pendukung itu melakukan campaign, positif campaign lah kepada masyarakat ya. Karena bagi kami syarat kemenangan itu adalah ketika kita melakukan kampanye secara positif. Jangan pernah berkampanye secara negatif. Pastinya itu yang membuat kita juga ada spirit ya untuk itu. Betul. Itu berapa wilayah ya, Kang, kalau di kita itu kan ada 7 kecamatan, 33 kelurahan. Setiap hari berbagi tugas. Setiap hari berbagi tugas pokoknya. Sudah kita lakukan pemetaan nih. Mana yang lemah, mana yang sedang, mana yang kuat. Gitu. Jadi wilayah-wilayah ya kita lakukan pemetaan lah. Wilayah yang kuat kita jaga. Wilayah yang lemah itu terus kita lakukan intervensi, wilayah yang sedang kita lakukan peningkatan di situ. Itu berbagi tugas supaya mungkin mengatur waktu juga dan terutama fisik ya, Kang ya. Karena kan setiap hari ada berapa kegiatan, mungkin lebih dari 5 atau bahkan lebih ya. Rata-rata 9 sampai 13 titik lah rata-rata. Sabtu Minggu juga ongoing ya. Bahkan lebih padat. Lebih padat. Waduh, ini. Karena kecenderungan kan masyarakat itu ingin dikunjungi di hari Sabtu atau Minggu ya, ketika masyarakat sedang libur. Jadi justru kalau hari Sabtu atau Minggu itu bisa sampai 15 titik. Saya dengan Pak Dida, kami masing-masing bisa sampai 15 titik di hari Sabtu atau Minggu. Gitu. Ya, ini makanya seringkali kami tidak bisa berlama-lama dengan masyarakat di satu titik. Karena memang sudah ada kegiatan di titik lain yang menunggu. Gitu. Jadi menanti kegiatan lagi yang setelah satu kegiatan yang lain ya. Kita bicara ke arah pemungutan suara nih, Kang. Ini kan ada isu hoax gitu ya untuk
segala macam lah itu kalau dari masyarakat mungkin penyerangan apa. Nah itu sikapnya atau apa pencegahan itulah seperti apa nih Kang untuk apa pemungutan suara nanti gitu. Ya, bagi saya dan ini terus kami sampaikan, mari kita jadikan, kita hadirkan pilkada ini sebagai sesuatu yang membahagiakan, sebagai sesuatu yang menggembirakan. Itulah sebabnya yang harus kita sampaikan adalah sesuatu yang membuat masyarakat bahagia. Nah, ini salah satunya sudah difasilitasi oleh KPU Kota Sukabumi. Baik. Seluruh pasangan bersama partai politik ini melakukan deklarasi bersama. Kampanye damai. Pilkada damai. Betul. Semangatnya apa? Baik kandidat, baik partai, baik tim sukses, semuanya yang disampaikan adalah hal-hal yang positif. Jangan menyebarkan ujaran kebencian, Betul. cacian, makian, terlebih lagi fitnahan, enggak. Kita sebenarnya sudah mendeklarasikan hal tersebut beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah. Nah, harusnya ini juga menjadi komitmen seluruh pihak, apakah partai politik, apakah pasangan, kandidat, ataupun tim suksesnya. Mari hadirkan pilkada yang berkualitas, pilkada yang membuat rakyat bahagia. Alhamdulillah. Jadi bukan sekedar slogan itu ya yang harusnya nggak jadi slogan. Meskipun memang ya kita lihat ini data statistik nih, ya data statistik selalu berulang lagi. Setiap menjelang pesta demokrasi selalu terjadi peningkatan berita-berita bohong, hoax. Terjadi peningkatan ujaran kebencian, terjadi peningkatan fitnahan. Ini data statistik ini. Data statistik khususnya di media sosial ataupun di media online. Oke. Nah, makanya kita tidak ingin pilkada ini tercoreng dengan hal-hal yang tidak baik. Oh, haruslah itu Pak. Kan Ya, harus itu Pak ya. Semangatnya kan semangat mencari pemimpin yang terbaik. Jadi kalau pemimpin yang terbaik, ya semuanya harus baik, masyarakatnya harus baik, jangan kita kotori dengan hal-hal yang tidak baik. Iya, itulah benar pesan yang wajib ini ya disampaikan ke masyarakat itu memang harus menjaga stabilitas umum. Nah kalau melihat di sini kan ada dua paslon lagi ya di mana itu menilainya seperti apa Kang dari mereka berkampanye atau mereka menjalankan sosialisasinya? Apakah sebagai tetap mitra atau sebagai musuh? Enggak lah, ya Sukabumi itu kecil. Oke. Ya, kan kita ada 3 pasang ya. Saya nomor 1, kemudian ada sahabat saya Pak Aib Zaki nomor 2, ada lagi sahabat saya Pak Murad itu nomor 3. Kami semua saling kenal, ya. Jadi karena kita semua saling kenal, ya kita sudah bersepakat lah. Ini adalah alur dan tahapan yang harus dijalani. Jangan sampai kita juga melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. Jadi alhamdulillah sampai sekarang semuanya masih bagian dari sahabat. Ya. Oke, iya Pak. Itu kalau bisa terbina seperti itu kan jadi tidak dibalik sosialisasi masang kampanye itu tidak istilahnya gondok-gondokan lah gitu lah. Iya, artinya enak-enak aja, nyaman-nyaman aja kan pasti gitu kan. Jadi emang dilaksanakan dengan enak hati gitu ya. Ya tapi melihat dari sisi kota ya sekarang dari sisi berbagai kota itu ketika saya masuk kota Sukabumi itu Fahmi Dida tuh kayaknya mendominasi ya Kang. Apakah itu emang udah ini bukan fitnahan kan? Bukan. Saya emang melihat itu seperti itu. Wah, ini kayaknya kemungkinan banyak dilihat atau banyak disimak gitu ya sama warga di sini. Kayaknya mungkin bisa jadi kembali naik. Nah, itu gimana tuh? Melihat dari situasi kota ya di sana sini panduknya. Gitu. Sampai hari ini, sampai dengan saat ini ya. Juga berdasarkan survei terakhir, alhamdulillah pasangan Fahmi Dida masih unggul dibandingkan 2 pasangan yang lain dan kami sangat optimis sampai dengan tanggal 27 November mendatang kami akan memenangkan pilkada ini. Ya tadilah karena saya sering sampaikan syarat kemenangan itu
kampanyelah secara positif. Oke. Maka kami terus melakukan gerakan positif campaigns ini ke berbagai pihak, ke kalangan masyarakat. Jadi ada aktivitas juga di atas gitu, maksudnya seperti itu ya? Sampai dengan hari ini dan saya yakin sampai Pengaruh 20 kan? November mendatang. Pengaruh nggak sih atau karena isi tas bukan? Enggak. Bukan karena isi tas, bukan karena isi dompet, enggak. Semuanya lebih kepada bagaimana membangun chemistry kepada masyarakat. Oke, itu yang penting. Siapa yang bisa membangun chemistry kepada masyarakat dengan baik, saya yakin masyarakat juga akan menerimanya dengan baik. Jadi jangan sampai pilkada ini atau pesta politik ini selalu dikait-kaitkan dengan seberapa besar isi tas yang dimiliki oleh kandidat. Enggak juga sih. Jadi udah itu sih nomor berapa gitu kan? Itu Pak, ya? nomor sekian. Betul, isi tas itu perlu, tetapi isi tas itu tidak menjamin kemenangan seorang pasangan, enggak juga. Atau dari partai pendukung? Partai pendukung, kalau menurut saya chemistry yang bisa ditangkap oleh masyarakat. yang utama ya menurut Kang Fahmi. Partai ini kan sebagai sebuah media, sebagai sebuah kendaraan untuk mengantarkan kandidat sehingga dia memiliki tiket. Untuk maju ke pilkada ini. Partai politik punya peran yang besar, ya. Tetapi chemistry dengan masyarakat itu juga punya porsi yang jauh lebih besar juga, begitu. Bukan berarti kita menghilangkan posisi partai politik, bukan, gitu ya. Tapi chemistry kepada masyarakat yang menjadi kata kunci dalam proses pemenangan di pilkada. Tapi masyarakat umum juga belum tahu nih kalau untuk pasangan Fahmi Nida ini diusung politik mana aja, Kang? Kami didukung dan diusung oleh PKS, kemudian oleh Gerindra, ya, kemudian oleh PKB, kemudian Perindo dan Partai Umat. Ada 5 partai yang mendukung dan mengusung kami sini. Itu udah satu tujuan ya, sama-sama untuk maju ke kemenangan. Nah, untuk pemilih nih ya, pemilih kan sekarang banyak nih generasi muda gitu ya. Katakan generasi Z lah ya, Gen Z ini kan sangat besar ya, kalau nggak salah di atas 50% ya. Hampir 60%. 60%. Nah, itu siasatnya itu, trik Kang pasangan Fahmi Nida itu apa sih? Nah, masyarakat ingin tahu nih. Sahabat Antara ingin tahu kan, itu bukan rahasia lagi kan ini. Iya. Hal-hal yang nanti positif. Bocor dong. Bocor tapi membawa kebaikan. Artinya seperti itu. Untuk Gen Z ya, Kang ya. Ini kan pemilih pemula kita itu begitu besar di Kota Sukabumi. Milenial itu hampir mencapai 60% dari data statistik yang ada di data kependudukan di Kota Sukabumi. Bagaimana pasangan serasi bisa meraih generasi muda? Ya, saya memiliki sebuah komunitas yang memang sejak awal saya bina mereka. Ini komunitas dari kalangan muda yang kami sebut namanya Merangkul Sukabumi. Merangkul Sukabumi. Ya, ini sebuah komunitas yang isinya semua anak muda semua. Ini komunitas baru? Komunitas udah lama. Sudah lama. Jadi yang merasa yang sudah tidak muda seperti nggak tega bilangnya ya. Asik. Aman Kang, aman ya. Itu tidak boleh masuk dalam komunitas ini. Siap. Ya, karena khusus untuk komunitas, khusus untuk anak-anak muda. Dan mereka lah yang kemudian mendesain gaya kampanye berbasiskan anak muda. Ide kreatif mereka ya? Ide kreatif mereka. Mereka lah yang mendesain dan bahkan mereka yang membuat sebuah perencanaan. Anak muda Sukabumi itu maunya apa sih 5 tahun ke depan? Ini menurut teman-teman Merangkul Sukabumi nih. Berarti awalnya riset dulu. Iya, awalnya riset. Terus menyusun yang ide-ide kemudian kita yang punya bagus, tahapan-tahapan yang sesuai dengan rencana gitu ya. Ya, yang dilakukan oleh teman-teman semua. Jadi memang kadang saya juga bilang, ini benar nih. Anak muda butuh nih, iya, karena kita juga kan sudah tidak muda masalahnya. Tapi jiwa semangat harus muda. Tetap muda. Jangan sampai loyo, Kang, itu. Apalagi sekarang kegiatan ke depan kan sangat padat ya, dan meningkat. Saya sejak menjadi wali kota, ada satu hal yang tidak dilakukan oleh daerah-daerah lain. Apa tuh? Saya melaksanakan musrenbang anak muda. Sukabumi Youth Planner, ya. Saya membuat itu. Karena selama ini pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dikenal dengan istilah musrenbang itu hanya dilakukan oleh RT, RW, LPM, lurah, camat yang semua rata-rata usianya itu di atas 45 tahun. Oke. Ya.
Makanya bagi saya, bagaimana mungkin mereka yang usianya di atas 45 tahun ini mampu mendesain program untuk 1 tahun ke depan. Karena musrenbang itu kan untuk tahun mendatang gitu ya. Betul. Makanya kemudian saya membuat seperti musrenbang, tetapi isinya ini khusus anak muda. Namanya Sukabumi Youth Planner. Sukabumi Youth Planner. Ya, bagaimana anak-anak muda kita menyusun apa yang akan dibuat di tahun depan. Berbasiskan ide-ide anak muda. Berarti mulai dari sekarang nih ya untuk tahun depan. Dari kemarin ya, dari ketika saya menjabat wali kota. Ya sebelumnya berarti. Ya, cikal bakal inilah yang kemudian membentuk forum merangkul Sukabumi. Awalnya seperti itu ya jadinya. Ya, ini yang tidak dilakukan di daerah-daerah lain. Jadi kalau ditanya apa sih program anak muda, saya siap. Kenapa? Karena saya punya Sukabumi Youth Planner hari itu yang mereka sudah merencanakan apa yang akan anak muda buat di tahun mendatang. Iya, berarti masuk ke programnya pasangan Fahmi Dida untuk ditingkatkan dan dilanjutkan. Betul. Gitu ya. Pinter. Apalagi kalau misalnya Kota Sukabumi sekarang ini menjadi dibanding dengan kabupaten menjadi pusat kegiatan aktivitas bagi kabupaten Sukabumi juga ya. Artinya dari segi khasnya Sukabumi apapun gitu, pengrajin atau kuliner atau mungkin sebenarnya kan kita sudah bersepakat Sukabumi itu kita tetapkan sebagai kota jasa. Kenapa? Karena Sukabumi itu kita nggak punya sumber daya alam, ya kita nggak punya sumber daya wisata. Beda dengan kabupaten. Kabupaten itu gurilap. Mereka punya gunung, mereka punya rimba, mereka punya pantai. Gurilap istilahnya. Mereka punya laut, mereka punya pantai. Betul. Jadi semua wisata alam itu ada di kabupaten. Berbasiskan gunung ada, berbasiskan rimba ada, berbasiskan laut ada, berbasiskan pantai ada, semua ada semua. Sukabumi nggak punya itu semua. Lalu gimana nanti? Maka pada akhirnya kita memantapkan diri untuk sebagai kota jasa. Boleh wisatanya mereka ke kabupaten, tapi ingat nginepnya di kota. Boleh mereka wisata ke kabupaten, tapi ingat mereka jajannya nongkrongnya, makan-makannya, beli cemilannya, oleh-olehnya itu di kota. Wah, benar. Ini akhirnya kita mendesain itu sejak 5 tahun yang lalu. Makanya kita berharap, udah silakan. Anda mah sana aja, mau ke jembatan gantung silakan, mau ke Pelabuhan Ratu silakan, Anda mau ke wilayah Salabintana silakan, tapi ingat nginepnya di kota. Kota menghadirkan suasana yang nyaman, menghadirkan layanan perhotelan, ada istilah kita kan Horeca, hotel, restoran, kafe. Horeca. Kita menghadirkan kafe itu yang Horeca yang representatif dan tempat yang sangat membahagiakan untuk kalangan muda khususnya. Khusus untuk kalangan muda ya. Wah, itu pas itu untuk istilahnya setelah capek di kabupaten beristirahat di setelah sini, mereka jajan sini, nongkrong di sini, di sini. Waduh, itu baik. Ini terakhir ya Kang ya terkait Sukabumi. Karena kan Akang dengan Kang Dida maju ya kembali untuk pencalonan wali kota Sukabumi. Apa sih harapan Kang Fahmi gitu ya sama Kang Dida dalam hal pencalonan ini untuk kedepannya gitu ya, Sukabumi seperti diapakan atau harapan-harapan Kang Fahmi dan Kang Dida lah itu seperti itu. Mangga. Saya mengalami tahapan-tahapan dalam proses pembangunan di Kota Sukabumi. Saya pernah menjadi anggota dewan 2 periode. Saya kemudian naik menjadi wakil wali kota gitu ya. Kemudian kemarin saya menjadi wali kota. Jadi dalam proses perjalanan politik saya melihat setiap episode, setiap masa jabatan harus ada yang berubah dari kota kita. Berubahnya maknanya adalah bagaimana masyarakat ini mendapatkan manfaat terbesar dan terbaik dari proses pembangunan kita. Jadi kalaupun ditanya apa sih harapan ke depan pada saat memimpin, ya saya ingin sampaikan dari setiap episode itu masyarakat harus mendapatkan hak-hak mereka yang lebih baik dibandingkan episode yang sudah berlalu. Lebih baik. Ya, jadi
mari kita kuatkan pelayanan, mari kita kuatkan kebersamaan, mari kita lakukan pelayanan dengan kecintaan. Ini ada bagian episode yang harus terus kita lakukan dari waktu ke waktu. Saya dari jalur politik, Pak Dida dari jalur birokrat. Nah, mudah-mudahan ini akan saling melengkapi. Sebagaimana tagline kami, serasi. Saling melengkapi, saling menguatkan, saling memberikan pelayanan terbaik. Jadi harapannya sih itu sih ketika memimpin ke depan. Ujung-ujungnya serasi ya pokok namanya dua pasang. Jangan pernah lupa dengan kalimat serasi nomor 1. Oh, yes. Demikian perbincangan kami dengan Kang Fahmi. Silakan di like, comment, and share di channel YouTube kami di Antara Megapolitan TV. Dan sampai ketemu dengan program yang kami selanjutnya. Saya Heri Braga mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.